Puji Tuhan, selamat malam buat kita semua. Kalau boleh saya rasakan untuk hari ini banyak kesaksian-kesaksian yang boleh kita dengar, di mana bukti nyata Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan kita. Ya, namanya hidup. Selalu ada tantangan, selalu ada pergumulan, ada peperangan yang Tuhan izinkan. Sehingga kita boleh yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Puji nama Tuhan, saya diberkati untuk setiap kesaksian yang ada. Dan lebih lagi juga untuk pelayanan yang di Bogor. Ya, segala sesuatunya biarlah semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Karena di saat Tuhan izinkan itu boleh dibuka, berarti Tuhan yang akan bela, Tuhan yang akan bekerja luar biasa, dan Tuhan akan memakai setiap kita yang boleh ada. Ya, puji nama Tuhan. Semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini entah mengapa Tuhan berikan ayat firman ini kepada saya, dan pastinya ini firman juga merupakan teguran buat saya dan secara pribadi, dan ini juga Tuhan mau disampaikan untuk setiap kita di tempat ini. Ya, memang kita tahu dengan keadaan-keadaan yang sekarang terlalu banyak masalah-masalah, ya, terlebih lagi peperangan yang tidak pernah selesai, ya, itu memang sudah tertulis adanya. Sehingga kita boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita semakin peka di mana hari ini adalah benar-benar hari yang paling akhir, ya. Jadi kita harus terus semakin maju dan maju, ya. Demikian firman Tuhan pada saat malam hari ini. Tuhan ingatkan lagi untuk kebenaran firman terambil dari Ulangan 1. Ulangan 1 ayat, di sini ada Ulangan 1, sudah Ulangan 1. Kita baca dari ayat 3, ya. Ulangan 1 ayat 3 sudah dapat. Kita akan baca Ulangan 1 ayat 3 sampai 8. Sudah dapat semua? Baik, puji Tuhan. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Demikian firman Tuhan. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kala Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, dan Og, raja negeri Basan yang diam di Asitarot dekat Edrei. Di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini, majulah, berangkatlah, pergilah ke gunung orang Amori, dan kepada semua tetangga mereka di Araba, Yordan, di pegunungan, di daerah bukit di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ayat 8, ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Pada malam hari ini Tuhan berikan ayat ini kepada kita, di mana kalau kita mengetahui kitab Ulangan ini merupakan kitab yang kelima, ya, dari kitab Taurat, yang dimana menceritakan kembali perjalanan Musa menerima hukum Taurat pada saat itu, dan perjalanan Musa memimpin bangsa Israel, ya, untuk keluar dari perbudakan bangsa Mesir
sehingga mereka boleh menuju ke tanah perjanjian, yaitu kota Kanaan. Di mana kita juga mengetahui di mana kitab Ulangan juga merupakan tercatat kitab-kitab ya yang sebelumnya sudah diceritakan, sudah disampaikan, ya, sudah diangkat pada kitab Keluaran, Imamat, dan Bilangan, ya. Dan ada juga kejadian diangkat juga dalam kitab Ulangan. Sehingga kitab Ulangan ini merupakan kitab terakhir yang ditulis menceritakan tentang Musa. Ya, itu latar belakangnya. Kenapa Tuhan berikan ayat ini kepada kita? Perikop di atas kalau kita baca ya pada pasal 1 tertulis Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Ya. Kita tahu perjalanan bangsa Israel yang begitu panjang, yang sebenarnya kalau dalam peta perjalanan dari bangsa Mesir ke tanah Kanaan itu sebetulnya tidak terlalu jauh, ya. Tapi Tuhan bawa mereka berputar-putar sampai 40 tahun. Kita tahu itu karena apa? Karena sifat bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut. Jadi kalau kita melihat dalam ayat ini, ada ayat 7. Kita coba baca di ayat 7. Ada kata-kata, majulah, berangkatlah, pergilah ke gunung orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Arabah, Yordan, pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ada perintah Allah yang diberikan kepada Musa dan bangsa Israel yang awalnya di mana bangsa Israel sedang tinggal di Gunung Horeb. Cukup lama. Biasanya bangsa Israel itu tidak terlalu lama dalam suatu tempat. Tapi di Gunung Horeb, bangsa Israel lumayan cukup lama dia tinggal di situ. Kita tahu kalau ada kata-kata di mana kata maju, berangkatlah berarti perintah yang Tuhan berikan kepada Musa dan bangsa Israel. Ya. Namun kalau kita lihat naik ke atas di ayat ke-6, ada kata Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikianlah telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Gunung Horeb kita tahu itu gunung Allah, di mana Musa mendapatkan hukum Taurat di gunung itu. Sehingga disitulah gunung di mana Tuhan bertahta. Dan di mana ada Tuhan, di situ ada kedamaian. Ya. Dari ayat 6 ini tertulis Allah katakan telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Seberapa banyak di sini kita mengalami pada saat kita ada di zona nyaman, di zona yang istilahnya udah aman-aman aja. Padahal ada kata Tuhan katakan maju. Ayo maju, berangkatlah, pergilah. Tapi di sini karena bangsa Israel sudah nyaman, terlebih lagi Musa, ada rasa enggan dan malas. Saya tahu kita semua juga mungkin mengalami hal seperti itu. Mungkin dalam pekerjaan, ataupun dalam keluarga, pelayanan sekalipun. Ya, beda dengan kalau saya ya, dulu kalau bekerja, kalau saya sudah nyaman, saya males nyoba-nyoba lagi. Tapi beda dengan Bapak Gembala. Dia paling senang dengan batu loncatan. Dia senang dengan maju. Dia senang dengan next level. Nah,
Demikian judul dalam firman Tuhan pada hari ini adalah mari maju dan ikut maunya Tuhan. Sehingga bangsa Israel ketika mendengar kata dari Musa menyatakan kita harus maju loh, kita harus berangkat, kita harus pergi. Bangsa Israel merasa, aduh saya udah nyaman di sini, di Gunung Horeb. Kita tahu kalau mungkin gunung banyak angin, banyak binatang buas, tapi di saat Gunung Horeb itu adalah sebutan lainnya adalah Gunung Allah. Jadi nggak ada angin, nggak ada peperangan. Jadi pada saat itu lagi nyaman-nyamannya. Bangsa Israel udah mulai menggerutu, ngomel. Kenapa sih? Belum selesai kemarin masalah, baru aja tenang. Kok Tuhan ajak lagi untuk maju? Ada kata-kata ngomel, menggerutu, ya, ngedumel ya bahasa sekarang, ya. Kita tahu kalau setiap manusia, apalagi kita pelayan-pelayan Tuhan, kita sering dengar Tuhan bilang kita ayo kerjakan ini, ayo kita maju lakukan ini, ya. Seperti yang boleh kita juga doakan dalam pelayanan di Bogor, itu bukan semerta-merta kita gembala memang kita yang mau, kita yang tahu, tapi memang Tuhan lagi dorong kita untuk maju. Bukannya pekerjaan yang gembala ini, tapi pekerjaan Allah itu sendiri. Ya. Karena Tuhan mau kita maju jalan, bergerak, tidak berdiam diri. Dan memang dinyatakan bangsa Israel selama dalam perjalanan dia sampai Kanaan, kerjanya apa? Berperang. Kalah nggak mereka? Tidak. Karena Tuhan ada di pihak mereka. Tapi bangsa Israel itu ngedumel, udah nyaman Tuhan di Gunung Horeb, begitupun Musa. Ngapain lagi sih Tuhan? Tapi Tuhan kan sudah janjikan kepada mereka, ada tanah terjanji yang saya siapkan di sana. Jadi kita harus sampai ke tujuan itu, ya. Coba kita buka di Keluaran 3 ayat 1. Kita boleh tahu Gunung Horeb itu juga ada tertulis dalam Keluaran 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring domba, kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu yakni Gunung Horeb. Jadi Gunung Horeb itu adalah gunung yang diberkati, gunung yang begitu luar biasa, membuat orang yang ada di gunung itu merasa nyaman dan nikmat, ya. Tapi Tuhan nggak mau bangsa Israel itu berdiam diri di situ saja. Memang ada kata-kata, kalau kata rohani seperti gini, kan kalau hanya dekat Allah, semua tenang, damai, ya kan? Tapi di situ kita nggak melihat pekerjaan apa yang mau Tuhan kerjakan, mukjizat-mukjizat apa yang mau Tuhan lakukan. Ya, Tuhan mau kita suruh maju dan maju, ya. Nah, sehingga bangsa Israel lupa ada yang Tuhan janjikan buat mereka, sehingga mereka harus berdiri lagi, bergerak lagi, maju dan berperang. Dan di sini pada ayat 7 tadi ada kata-kata majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori. Tuhan tidak menjanjikan hidup kita ini aman-aman aja ya. Gak ada tantangan, gak ada hambatan. Jalan tol aja masih ada hambatan. Ya kan? Tapi Tuhan menjanjikan hidup kita ada dalam jaminannya Tuhan. Amin. Coba kita buka di Bilangan 21 ayat 21. Yang seperti awal saya sampaikan, Ulangan ini adalah kitab yang sudah tercatat sebelumnya pada kitab Ulangan, Bilangan, dalam Bilangan, Keluaran, Perjalanan Musa. Ya, jadi ini kita coba kembali lagi dalam
Bilangan 21 ayat 21 sampai 23. Ada juga tertulis di sini, demikian firman Tuhan. Kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori dengan pesan, izinkanlah kami melalui negerimu, kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Kami tidak akan minum air sumurmu. Di jalan besar saja kami akan berjalan sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melalui daerahnya. Bahkan ia mengumpulkan seluruh laskarnya lalu keluar ke padang gurun menghadapi orang Israel. Dan sesampainya di Yahas, berperanglah ia melawan Israel. Allah menyuruh bangsa Israel untuk menghadapi orang Amori. Tapi sebetulnya bangsa Israel ini enggan berperang. Karena dia merasa, ya balik lagi, dia sedang ada di zona nyaman. Tapi dalam ayat ini, ya, tertulis di mana orang Israel, dia mengutus, menyampaikan pesan kepada mereka, izinkan, ya, kepada orang Amori, izinkan mereka hanya untuk melewati, ya. Bagaimana sopannya bangsa Israel, ya, mereka harus izin. Padahal mereka juga kalau nggak izin pun pasti mereka menang, ya. Berarti kita tahu Tuhan pun punya tata krama, punya tata cara dalam berperang yang baik. Sehingga bangsa Israel harus bangkit, harus maju, harus berperang kepada orang-orang Amori. Begitupun kita. Ketika kita ada di zona nyaman, tapi Tuhan lagi bangkitkan roh itu untuk bergerak. Ayo bergerak. Jangan santai-santai aja. Jadi ketika pada saat, Tuhan sudah jawab kok doa-doa saya semua. Udah aman, udah nyaman. Ya pelayanan begini-gini aja lah. Kerjakan apa yang sudah jadi tugas, ya kerjakan saja itu. Gak usah yang lain-lain. Gak apa-apa juga. Gak apa-apa juga. Mahkotanya juga sudah Tuhan siapkan. Tapi Tuhan itu suka maunya kita itu maju. Bukan berdiam di tempat. Begitupun dengan banyaknya pelayanan-pelayanan yang Tuhan izinkan. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan izinkan. Itu bukan membuat kami ini istilahnya nggak ada kerjaan. Kalau mau mikir nyaman, secara saya ibu-ibu, mending saya di rumah. Ngurus anak, ya kan? Untuk satu pekerjaan baru, biasanya ada perdebatan kami berdua. Itu lumrah, rumah tangga itu juga begitu. Tapi dengan ayat ini saya disadarkan. Kita hidup di dunia ini ada visi misi yang Tuhan izinkan untuk kita maju, bergerak, berjalan. Sehingga benar-benar saya tertegur dengan ayat, dengan firman yang Tuhan izinkan saya sampaikan pada malam hari ini. Lanjut di bilangan 21 ayat 31 kita ke bawah. Ketika bangsa Israel akhirnya dia harus berperang melawan orang Amori. Apakah mereka kalah? Kita baca. Bilangan 21 ayat 31 sampai 35. Demikianlah orang Israel diam di negeri orang Amori. Setelah Musa menyuruh orang mengintai kota Yaeser, mereka merebut segala anak kota Yaeser dan menghalau orang-orang Amori yang ada di situ. Kemudian berpalinglah mereka dan maju ke arah Basan. Lalu Og, raja Basan beserta segala rakyatnya maju ke Edrei menjumpai mereka untuk berperang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu. Dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon.
maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas. Lalu mereka menduduki negerinya. Luar biasa Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita maju, nggak buat kita babak belur, Bapak Ibu. Bukan. Tapi Tuhan mau menyatakan ada kemenangan yang akan kita raih. Ada janji yang Tuhan sudah berikan yang dapat kita nikmati. Tapi kadang-kadang manusia balik lagi. Apalagi tubuh ini. Gak mau ambil resiko. Benar gak? Kalau saya melakukan A, belum tentu ini bisa berjalan. Kalau saya buka yang B, belum tentu ada yang mau datang. Ternyata Tuhan ingatkan kepada kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita cuma dengar. Sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala hari Minggu. Kita harus peka dengan suara Tuhan. Ketika kita mau peka dengan suara Tuhan, hidup kita, perjalanan kita, pergumulan kita, akan kita lalui dengan baik. Haleluya. Hidup ini pasti ada tantangan. Hidup ini nggak mungkin ada pergumulan. Hidup ini bukannya nggak ada peperangan. Memang Tuhan izinkan itu terjadi untuk kita bisa boleh melihat betapa luar biasanya Tuhan menghalaukan segala sesuatunya dengan gada dan tongkatnya yang luar biasa itu. Ada amin? Jadi jangan kita mau dibawa dalam hidup yang zona nyaman dan gitu-gitu aja. Ya, misalnya ada tantangan, kita harus mencoba nih. Yang tadinya kita nggak bisa sesuatu, tapi diberikan kesempatan oleh orang lain. Coba yuk yang ini. Tapi saya nggak bisa yang ini. Sudah melakukan depend, istilahnya tembok yang merasa diri kita nggak bisa. Jangan. Kalau Tuhan izinkan itu diperhadapkan, Tuhan yang akan bela segala sesuatunya. Ya. Lanjut, kita pada Ulangan. Tadi, Ulangan 1 tadi kita udah baca di ayat 3 sampai 8. Lanjut kita di ayat ke-9 sampai 11. Ketika Tuhan menyampaikan kepada Musa dan bangsa Israel untuk maju berperang, Musa pun ada ngomelnya. Ya. Musa pun manusia. Ada rasa yang namanya dia sudah nyaman, kayaknya sudah mulai enggan. Ya. Ulangan 1 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian. Seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Pada saat itu Musa bersungut-sungut, ngedumel, ngeluh kepada Tuhan. Tuhan tahu kan bangsa Israel ini orangnya seperti apa, sifatnya seperti apa. Jadi ada hati Musa mengatakan di mana, jadi merasa dia kayaknya seorang diri, padahal dia nggak sadar boleh membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir yang dia tidak pandai berbicara, tapi Tuhan bisa pakai dia jadi seorang pemimpin loh. Begitupun kita, ya kita lupa kalau kita sudah melewati banyak hal, tantangan yang besar sekalipun yang hampir kita sudah masuk ke dalam mulut singa seperti Daniel, Tuhan masih bisa selamatkan. Musa lupa. Musa mengeluh. Padahal Tuhan sudah menyuruh Musa dan bangsa Israel untuk maju dan berangkat, tapi Musa mengeluh. Kembali lagi, dia sudah ada di titik nyaman. Kita jangan sampai ada di titik itu. Karena iblis bisa pakai
pakai kita untuk malas, istilahnya nggak butuh Tuhan lagi, karena semuanya berjalan dengan baik-baik aja. Karena semua yang saya doakan, semua yang saya minta udah ada nih, semuanya udah tercukupkan. Tapi pada ayat ini Musa lupa, dia mengatakan saya seorang diri. Padahal Tuhan yang sudah membantu dia, sudah menolong dia, sampai bisa membawa bangsa Israel itu ke Gunung Horeb. Ngedumel, ngomel, bersungut-sungut, itu biasa ada dalam kehidupan kita. Tapi itu tidak baik di hadapan Allah. Saya minta ampun ketika ayat ini, firman ini ada dalam kehidupan saya. Pernah ada satu hal yang begitu besar yang terjadi, yang harus kami hadapi suami istri. Sampai saya terkatakan kata hal yang sebenarnya nggak layak dan tidak boleh disampaikan oleh seorang keluarga gembala. Tapi itu tersampaikan. Mungkin ini sama yang dirasakan Musa, seperti juga yang saya rasakan saat itu. Tapi jujur saya benar-benar tertegur dengan ayat ini. Ketika Musa ngomel, ketika Musa bersungut-sungut, ketika Musa lupa penyertaan Tuhan yang luar biasa, Tuhan dengar loh itu semua. Coba kita buka di Ulangan 1 ayat 10 sampai 11. Kita baca di Ulangan 1 ayat 10 sampai 11. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Apa yang sudah Tuhan berikan terlalu banyak dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin yang dulunya kita seorang diri, Tuhan kasih ada pendamping dalam kehidupan kita. Yang mungkin kita tadinya 2, Tuhan kasih berkat anak dalam kehidupan kita. Tapi di saat ada pergumulan, permasalahan, apa yang kita sampaikan? Sungut-sungut kah? Ngomel kah? Padahal kita lupa banyak kebaikan Tuhan bagi kita. Ketika Musa komplain kepada Tuhan, dia bilang, kenapa harus saya yang memikul tanggung jawab ini? Harusnya kata-kata itu gak keluar dari seorang Musa, pemimpin yang sudah Tuhan taruh roh begitu luar biasa. Begitupun kepada kita sebagai anak-anak Allah yang sudah Tuhan kasih kuasa yang luar biasa. Tapi sampai mulut kita, perkataan kita masih saja bersungut-sungut. Ngomel, gak bisa melakukan apa yang sedang ada di hadapan kita. Yang harus Tuhan izinkan berperang melawan sesuatu. Ulangan 1 ayat 12. Ulangan 1 ayat 12 di mana Musa ngedumel ya, ngomel, komplain sama Tuhan. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu, dan perkaramu. Lalu kita juga buka di Bilangan 11 ayat 12. Masih perkataan Musa yang dia sampaikan yang membuat hati Tuhan, bagaimana ya istilahnya, Tuhan sudah begitu luar biasa membuat dia banyak hal berkat-berkat yang dia boleh terima, kuasa roh ya yang Tuhan berikan, tapi dia masih sampai juga komplain sama Tuhan hanya untuk disuruh bilang harus maju, berangkat, meninggalkan Gunung Horeb. Bilangan 11 ayat 12. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku,
Pangkulah dia seperti Pak pengasuh. Dia komplain, emang ini bangsa saya yang lahirkan, emang ini bangsa saya yang mau. Itu mungkin kata-kata dia. Dan itu pun pernah saya juga sampaikan. Tapi saya bilang, Tuhan ampuni saya. Secara rohani, saya sudah banyak berbuat salah. Karena mungkin banyak hal-hal yang membuat saya kok sudah melakukan A, sudah melakukan B, tapi yang saya terima, yang saya dengar, bukannya yang baik. Tapi ayat ini luar biasa. Lompat ke ayat 14, masih di bilangan 11, 14 ke 15. Musa masih sampaikan ini kepada Allah. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini sebab terlalu berat bagiku. Ayat 15. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Musa tahu dia seorang pemimpin. Tanggung jawabnya berat. Bebannya berat. Begitupun kita sebagai anak-anak Tuhan. Punya tanggung jawab yang berat. Kita harus berlaku sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus beda dengan dunia ini. Ya kan? Enggak ringan jadi anak Tuhan. Tidak ringan menjadi pengikut Kristus. Tapi kadang-kadang sampai kita bilang, Tuhan udah dah, mati aja dah saya. Terbesit gak kadang-kadang pemikiran kita? Kayaknya udah aja deh Tuhan. Tapi Tuhan izinkan kita boleh hadir, lahir, dan kita boleh ada di pelayanan ini. Ada satu visi misi yang Tuhan izinkan. Tanggung jawab untuk setiap kita beda-beda. Tapi tanggung jawab yang Tuhan berikan itu ada janji-janji Tuhan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Pelayanan apapun. Pekerjaan apapun. Semua punya tanggung jawab. Tapi di sini kita diingatkan. Tuhan gak suka kita ngedumel. Tuhan gak suka kita ngomel. Apalagi sampai dia bilang, mati aja deh saya. Musa aja bisa ngomong kayak gitu loh. Karena dia tahu seorang pemimpin itu berat. Begitupun kami. Kalau bukan karena Tuhan sudah mau dalam perjalanan 4 tahun. Itu bukan hal yang mudah. Tapi kami percaya. Sampai kapan Tuhan izinkan kami masih boleh melayani. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Dan begitu pun bagi setiap jemaat-jemaat di sini. Setianya bukan buat kami. Jangan setia buat kami. Setia buat Tuhan. Kalau kami salah, pasti kalian kecewa. Kalian bisa keluar. Bisa tinggalkan pelayanan di tempat ini. Tapi jangan lihat kami. Tapi pandang Yesus. Pandang Tuhan yang punya pelayanan ini. Ketika Musa marah, komplain, Tuhan mendengar semuanya. Tuhan mendengar ucapan syukur kita. Tuhan mendengar setiap kesaksian kita. Tuhan juga mendengar keluhan-keluhan kita. Sampai juga dengan sungut-sungut kita. Tuhan senang kalau kita mengucap syukur. Tuhan senang di saat kita meninggikan nama Tuhan. Dalam kitab Mazmur kita tahu, kitab yang dimana Raja Daud menuliskan ucapan syukur yang luar biasa. Tuhan dengar. Tuhan punya telinga. Jadi kita pernah tahu
Hati-hati loh dalam perkataan, tar dicatat malaikat. Bukan malaikat yang catat, langsung Tuhan yang dengar. Coba kita buka di Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi jangan pernah bosan-bosannya kita berdoa. Di saat kita sudah lemah, di saat kita sepertinya udah kayak Tuhan saya nggak bisa nih maju lagi. Saat ini saya udah nggak bisa nih berjalan. Satu yang kita lakukan berdoa. Jadi ketika ada jam-jam ibadah doa, mungkin kita udah nggak kuat berdoa sendiri di rumah. Ayo datang dalam ibadah doa. Kita punya teman-teman seperjuangan. Kita punya teman-teman satu persekutuan. Walaupun mereka tidak tahu apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita perjuangkan, apa yang sedang kita hadapi. Tapi ketika roh itu bersatu, Tuhan akan mendengar setiap doa-doa kita. Jadi hati-hati ketika kita bersungut-sungut. Apalagi kita ibu-ibu ya. Paling gampang ngomel. Bapak-bapak juga ada sih ya. Ngomel. Ini kok begini sih, udah dikasih tahu gini. Tapi itu semua Tuhan dengar loh. Kata Tuhan dulu, katanya minta pasangan hidup. Giliran ada, ngomel, ya kan? Dulu mau minta Tuhan berkati anak, udah ada anak, gak sabaran ngurusin anak. Kata Tuhan maunya apa sih? Ya kan? Itu pun suka Bapak Gembala ngomong ke saya, kamu maunya apa sih jadinya? Gitu kan? Tapi saya berpikir, di saat kita bertengkar, ngomel, Tuhan yang sedih. Karena semua percakapan kita Tuhan dengar. Perkataan kita Tuhan dengar. Musa membuat hati Tuhan murka. Coba kita buka di Ulangan 11 ayat 16 sampai 17. Ulangan 11 ayat 16 sampai 17. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk. Jadi kadang-kadang hati ini memang harus dijaga. Ya. Sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Ada sanksi yang harus diterima oleh Musa. Jadi kadang-kadang hati-hati kalau kita berbicara, menyampaikan sesuatu dalam kehidupan kita, dalam setiap kesehari-harian kita. Karena Tuhan mau ucapan syukur yang boleh keluar dalam setiap mulut kita. Ada kata murka. Murka Tuhan kepada Musa. Sehingga apa yang Tuhan kerjakan ketika Tuhan murka kepada Musa? Kita buka di Bilangan 11, kembali lagi balik di Bilangan 11 ayat 24 sampai 25. Ketika Tuhan murka, Tuhan langsung melakukan sesuatu dalam kehidupan Musa. Jangan sampai ini terjadi untuk setiap kita. Bilangan 11 ayat 24 sampai 25. Setelah Musa datang keluar
disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnyalah sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap kepada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Langsung Tuhan bertindak kepada Musa. Roh yang ada pada Musa, sebagian loh, itu baru sebagian. Tuhan ambil dan diberikan kepada 70 tua-tua. Dan orang-orang itu kepenuhan seperti nabi. Jangan sampai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, Tuhan ambil hanya karena perkataan kita, hanya karena omelan kita, sungut-sungut kita. Ketika Tuhan murka, sulit mengembalikan hati Tuhan. Tuhan dengar loh semuanya. Mungkin kami kan kadang-kadang ada tugas keluar kota atau keluar daerah, mumpung gak ada Bapak Gembala, Ibu Gembala nih. Ngomongin. Kan gak dengar. Iya, tapi ingat, Tuhan mendengar. Apalagi kalau ngedumelnya atau ngomong ini dapat teman-teman sefrekuensi, pas, menyala kakak. Kami sih nggak ngerasa kuping kita nyiung-nyiung gitu, enggak. Tapi Tuhan dengar. Khotbah dibawa lagi dah, ngedumel lagi. Mungkin bukan Bapak Ibu Gembala, hamba-hamba Tuhan yang lain. Hati-hati loh, hamba Tuhan kalau diomongin, hati-hati. Serius, kami suami istri pernah waktu itu dalam pelayanan di gereja kami sebelumnya, tempatnya Mama Kianu dan Bapak Kianu. Ada seorang pemuda, kerjanya ngomongin hamba Tuhan A, B, dan C. Apa aja ada kurang, berasa dia yang paling sempurna di dunia itu. Ya. Kami tahu memang hamba-hamba Tuhan pasti ada kekurangannya, namanya manusia. Superman aja masih ada bisa kalah kan. Apalagi manusia. Tapi kami berdua boleh lihat sampai saat ini orang itu gak jadi apa-apa. Rumah tangganya hancur, kehidupan perekonomiannya gak baik. Jadi hati-hati loh, hati-hati. Ketika hamba Tuhan bukannya menakuti, bukan merasa kami lebih hebat, bukan. Kami pun di saat menyampaikan firman Tuhan, itu pun kami juga sebagai firman yang menegur kami secara pribadi. Tapi kami juga salah kalau kita tidak menyampaikan dan tidak mengingatkan. Karena firman itu hidup adanya. Firman itu ada untuk menegur dan memperbaiki setiap kehidupan kita. Ada amin? Tapi walaupun kami nggak mendengar, Tuhan yang dengar. Jangan sampai Tuhan yang berperang melawan orang-orang itu. Dan kami pun tidak mau hal itu terjadi. Sampai air mata sebanyak apapun kami menangis di saat Tuhan sudah murka. Saya sampai gemetar ya. Karena saya bagaimana caranya istilahnya
Ketika Tuhan murka, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi itu tidak menghalangi kami untuk maju. Kami tidak mau lagi memikirkan lagi hal yang di belakang. Bapak Gembala terlalu sabar dalam membawa saya untuk bisa maju, jalan, bergerak. Padahal udah sebesar ini loh. Padahal tadinya udah langsing, sekarang udah gede lagi nih. Tapi dia mau terus bawa saya. Jangan mundur ke belakang. Jangan menengok ke belakang. Jangan dengar-dengar yang di belakang. Bukan urusan kita cuma maju, kerjakan apa yang Tuhan suruh, kerjakan ini, apa yang Tuhan suruh, berikan ini, apa yang Tuhan suruh, lakukan ini, ayo. Ketika Tuhan murka bukan urusan kami. Tapi kami hanya mengingatkan, jaga hati Tuhan. Peka dengan suara Tuhan. Jangan kita ngomel, jangan kita ngedumel. Mari kita ikut maunya Tuhan. Pada malam hari ini, seorang Musa, seorang pemimpin yang hebat, dia pun ada mengalami titik lemah. Dengan keadaan ini, roh yang ada padanya, Tuhan ambil sebagian. Dan dengan hal ini pula, dan banyak yang dia kerjakan juga, yang sudah begitu banyak, dia boleh lalui bersama bangsa Israel. Tapi ada konsekuensi yang harus dia terima, sehingga dia juga tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Ingat, bangsa Israel semuanya tidak ada yang masuk kecuali 2 orang. Yaitu Yosua dan Kaleb. Jangan sampai kita tidak masuk dalam kerajaan Allah. Jangan peduli dengan hal-hal yang di belakang. Tidak usah peduli dengan omongan-omongan yang di belakang. Kita tinggal maju dan jalan sehingga kita mau nama kita tercatat di dalam buku kehidupan Tuhan. Amin. Ayo maju, ayo bergerak, ayo berjalan. Karena Tuhan akan menyerahkan jaminan yang luar biasa. Ayat terakhir, di Ulangan 1 tadi ayat 8. Ini janji Tuhan kepada bangsa Israel di saat dia harus menghadapi orang Amori. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri ini kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Mari kita maju. Mari kita minta kekuatan kepada Tuhan untuk bisa maju dan berperang. Berjalan bersama Tuhan. Tuhan mampukan kita. Sehingga apa yang membuat kita tertahan, berhenti, berjalan, minta Tuhan tolong tarik kami lagi, mampukan kami lagi, berikan roh-Mu lagi, sehingga kami boleh terus maju. Pelayanan ini kami tidak bisa kerjakan berdua. Pelayanan ini Tuhan yang punya, dan Tuhan mau kita semua sama-sama mau semakin setia, semakin cinta di dalam Tuhan. Dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Gak usah dengar-dengaran hal yang tidak baik. Kita mau nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Mari kita tetap setia. Mari kita tetap cinta kepada Tuhan. Karena terlalu banyak yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.